Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam dari Binjai. Nah, ini jadi teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan konten atau edukasi ya, informasi pada teman-teman semuanya yang mau beternak lele, yang mau membudidaya ikan lele seperti yang saya lakukan ini. Nah, ini saya kebetulan berdiri di pinggir kolam saya ini, ya ini lele saya yang sudah siap panen ya, seperti ini. Jadi bagaimana trik atau cara teknisnya supaya teman-teman ini bisa berhasil dalam hal berbudidaya ikan lele ya. Jadi karena gini, saya sering mendapat keluhan dari teman-teman yang sudah pernah beternak lele, katanya beternak lele itu rugi, tekor, umpan tidak masuk umpannya, tekor di umpan lah segala macam. Nah, jadi sebetulnya itu ya mungkin bisa juga seperti itu, atau mungkin karena pengaruh hal lain. Cuman yang sudah saya alami, pengalaman saya ini akan saya bagikan pada teman-teman bagaimana supaya kita beternak lele itu betul-betul mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jangan lupa terlebih dahulu saya teman-teman semuanya supaya menekan tombol like dan subscribe supaya konten-konten saya berikutnya, video-video saya berikutnya itu bisa berkembang. Nah, itu saudara-saudara. Jadi karena subscribe itu gratis. Kalau kita hanya gratis aja tidak mau, bagaimana kita harus bayar? Teman-teman, lanjut ya. Kita lanjutkan perbincangan kita tadi. Seperti judul yang saya buat di video ini, jadi bagaimana beternak lele supaya berhasil ya. Supaya berhasil. Jadi kalau namanya orang berusaha itu tujuannya kan pengen berhasil. Nah, kan tetapi dalam hal kita mau berhasil itu kan harus menguasai ilmunya, harus tahu teknisnya. Bagaimana kalau kita mau berhasil tapi kita tidak tahu bagaimana ilmu supaya kita berhasil kan. Makanya di video ini jangan di skip ya, biar supaya teman-teman tuh tahu, paham betul bagaimana betul-betul kita budidaya lele ini betul-betul mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, kita santai aja ya sambil kita nongkrong di pinggir kolam ya. Terus seperti itu pemandangan kolam saya. Tuh, kolam saya ada 3 buah untuk pembesaran lele semuanya. Jadi melanjutkan yang tadi, bagaimana supaya teman-teman itu menjadi peternak yang bisa mendapatkan keuntungan dengan apa yang teman-teman usahakan dalam hal ini adalah budidaya lele. Nah, jadi triknya, teknisnya mungkin semuanya sudah pernah belajar sendiri, pengalaman sendiri, bagaimana cara ngumpannya, bagaimana kolamnya, bagaimana. Namun saya akan memulai dari langkah awal dulu. Jadi bagaimana kita memelihara lele dari nol. Ibaratnya tuh ya, kalau kita mau langsung gerusa-gerusu langsung ilmunya langsung kita kasih sekaligus, mungkin agak bingung. Jadi saya berikan trik ini satu persatu. Nah, makanya nanti saya kemudian saya buat lagi videonya bagaimana cara pemeliharaan segala macam. Nah, untuk yang trik pertama ini, langkah awal dalam hal memelihara lele. Nah, seperti yang ini adalah pengalaman saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri saya bagikan pada teman-teman. Jadi gini, lele itu sebenarnya itu perhitungannya, kalau hitung-hitungan dalam kita menjual hasil, menjual yang sudah panen, itu biasanya permintaan konsumen di pasar itu kan 1 kilo isi 6, isi 7, isi 8, paling besar isi 5. Nah, dengan rasio perhitungan seperti itu, berarti kita harus tahu perhitungan. Kalau kita tebar bibit sekian, bisa jadi berapa kilo. Artinya begini, anggap aja kita tebar bibit 1000 ekor. Kalau andai kata kita itu 1000 ekor itu yang hidup cuma 800 ekor, 200 ekor anggap jak mati. 800 ekor itu kita bagi rata-rata sekilonya isi 6. Kalian bagi sendiri aja, 800 dibagi 6.
disitulah ketemu nanti jumlah kilonya. Nah setelah ketemu jumlah kilonya, kalian tinggal kurangi berapa beli bibitnya, berapa beli umpannya, habis berapa. Nah itulah nanti teman-teman bisa ngitung berapa untungnya. Nah itu satu. Karena itu dengan trik perhitungan seperti itu, kalau kita tidak betul-betul teliti dari awal kita memelihara lele, maka betul kata teman-teman bahwa kita akan melihara lele itu tekor. Kenapa? Karena kita bicara lele ini di hitungan, di jumlah. Karena jumlah nanti akan mempengaruhi kilo waktu kita panen. Nah begitu. Jadi trik yang pertama untuk kita tebar bibit pertama, nah nanti rahasianya satu ya. Di mana-mana boleh dicoba. Kalau kita pakai, kalau di tempat saya ini kita beli bibitnya itu kan pakai hitung per ekor. Nggak tahu kalau di tempat kalian tuh apa hitung per liter atau hitung per galon atau hitung per kilo atau bagaimana. Tetapi kalau di tempat saya ini karena kita itu belinya pakai cara per ekor, makanya trik pertama untuk teman-teman yang mungkin sama di tempat saya ini cara beli bibitnya itu dengan cara hitung ekor, maka langkah awal itu mau tidak mau teman-teman harus menghitung ulang bibit itu. Loh, kenapa harus bibit hitung ulang? Iya, karena kalau kita seandainya kita beli bibit anggap aja 10.000, ternyata setelah panen ternyata bibit itu tidak jumlahnya tidak genap 10.000, anggap aja cuma 9.000. 1.000 ekor itu udah berpengaruh terhadap nilai hasilnya. Nah itu karena kebanyakan itu bukan kita kebanyakan orang itu kalau hitung per ekor biasanya mungkin bukan maksud orang itu mau ngakal, tapi mungkin karena namanya hitungan banyak mungkin salah. Maka langkah awal itu pertama harus dihitung ulang kalau kita beli bibitnya itu dengan cara belinya per ekor. Lain halnya kalau per liter atau per kilo, nah itu mungkin enak. Kalau tempat saya ini karena kalau kita beli bibit pertama itu pakai hitung per ekor, nah harus dihitung ulang. Caranya, nah caranya kalau mau hitung ulang itu enggak usah hitung satu-satu. Misalkan kalian mau tebar bibit 20.000 ekor. Nah, enggak mungkin kalian ngitung 20.000 ekor sekaligus. Ya teler lah kita. Bagaimana orang mau ngitung 20.000 ekor langsung sekaligus kan? Nah, caranya kan saya kasih trik bagaimana cara ngitungnya supaya mudah teman-teman. Nah ini nah gini teman-teman ya, kalau kita datang bibit, nah misalkan kita anggap ya pesan bibit itu sekali tebar 10.000. Nah 10.000 itu kalau kita hitung satu ekor itu lama prosesnya. Makanya cara saya supaya teman-teman tahu bagaimana cara ngitung bibit itu biar cepat begini. Nanti setelah bibit itu datang, kita masukkan ember dulu, kita takar pakai gayung nih. Nah, seperti yang saya tadi kan, saya tumpah satu gayung tuh peres, baru kita pindahkan ke ember berikutnya seperti nanti saya kasih contoh lah bagaimana ya. Kita pindahkan ke ember satunya. Nah, di ember itu kita hitung berapa jumlah satu gayung ini. Anggap aja satu gayung ini jumlahnya 1.000 ekor. Tinggal kita hitung berapa gayung kalikan 1.000 ekor. Nah itu triknya. Jadi penekanan saya, jadi untuk langkah awal kita menebar bibit itu harus teman-teman mau tidak mau harus menghitung ulang. Nah itu langkah awalnya. Untuk bagaimana selanjutnya, bagaimana cari umpannya bapaknya, nah nanti kita bisa bertemu di video-video saya berikutnya. Jangan lupa like and subscribe supaya konten saya ini berkembang teman-teman saudara. Oke, salam sukses dari saya. Semoga teman-teman semuanya jadi pembudidaya lele yang berhasil. Selamat sore, assalamualaikum.